Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Ramadhani Puteri dengan NIM P27904124027 dari kelas 1A STR Keperawatan. Ada yang tahu nggak sih di sini saya mau buat video apa? Nah, di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi penerapan fisika dalam keperawatan beserta contohnya di setiap 4 subsistem. Nah, yang pertama, sistem bioakustik. Ada yang tahu nggak sih apa itu bioakustik? Bioakustik berasal dari kata bio dan akustik. Bio artinya hidup, sedangkan akustik berarti kajian getaran dan bunyi. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Bioakustik dalam keperawatan adalah penggunaan suara dan getaran akustik untuk tujuan medis. Beberapa contoh aplikasi bioakustik dalam keperawatan yaitu: yang pertama ada ultrasonografi atau USG, menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh, seperti janin pada kehamilan, jantung, dan jaringan lainnya. Nah, di sini saya akan menampilkan video tentang tahapan USG. Pertama-tama pasien berbaring. Lalu tim medis akan menuangkan gel pelumas di daerah yang hendak di USG. Selain untuk mengurangi gesekan, gel juga berfungsi untuk memaksimalkan kerja gelombang ultrasonik. Saat itulah gelombang bekerja dengan memantulkan suara atau membuat gema dari objek yang ditemui, seperti organ calon bayi. Gema kemudian diteruskan ke unit komputer yang terpasang dan kemudian menampilkan objek yang terdeteksi. Selanjutnya ada audiometri. Pada audiometri, bioakustik digunakan untuk mengukur kapasitas pendengaran seseorang. Tes audiometri dilakukan untuk mendeteksi gangguan pendengaran dan masalah lainnya yang berkaitan dengan telinga. Nah, berikut adalah video cara pemeriksaan audiometri. Selama pemeriksaan berlangsung, nantinya kamu akan diminta untuk menggunakan headphone yang akan mengeluarkan suara untuk masing-masing telinga kanan, kemudian dilanjutkan telinga kiri. Dan jika kamu mendengar suara, jangan lupa untuk tekan tombolnya ya. Kemudian, perawat akan memberikan instruksi melalui mikrofon jika kamu sudah selesai tes untuk telinga kanan. Kemudian dilanjutkan tes untuk telinga kiri. Yang kedua, ada sistem biolistrik. Apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pengertian lain dari biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi. Manfaat biolistrik yaitu sebagai fungsi utama dalam aktivitas tubuh manusia karena gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan adanya tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda di dalam tubuh. Biolistrik dalam keperawatan merujuk pada penggunaan sinyal listrik alami atau buatan untuk diagnosis dan terapi. Nah, berikut beberapa contoh aplikasinya yaitu: yang pertama ada elektrokardiografi atau biasa disebut dengan rekam jantung. Alat tersebut digunakan untuk aktivitas listrik jantung. Hasilnya memberikan gambaran tentang irama jantung dan mendeteksi kelainan seperti serangan jantung dan kondisi jantung lainnya. Nah, di sini saya akan menampilkan video tentang elektrokardiografi atau rekam jantung. Di sini saya menggunakan video referensi dari channel YouTube AA Media. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fadil, saya dokter jantungnya Bapak. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Nama saya Oki, Dok.
Usia Bapak? Sekarang 45 tahun. Oke, apa keluhan Bapak? Kenapa Bapak datang? Begini dok, 1 bulan ini saya sering mengeluhkan sakit dada dok, kalau aktivitas. Sakit dadanya dirasakan terutama ketika lagi aktivitas apa Pak? Jadi kita kalau naik tangga, kemudian angkat-angkat barang seperti angkat kursi, itu sakit dok dada saya dok. Seperti apa sakit dadanya? Bapak bisa jelaskan apakah ada penjalaran ataukah sakit dadanya rasa seperti terhimpit beban berat? Rasanya seperti terhimpit dok, di tengah dada saya ini dok. Kemudian kalau misalkan saya istirahat sebentar, baru dia menghilang dok. Oh, jadi menghilang dengan istirahat. Kalau Bapak istirahat, nyeri dada tadi hilang. Hilang dok. Selama ini Bapak ada riwayat hipertensi, diabetes, atau merokok? Saya memang punya tensi tinggi dok, dan saya memang merokok 2 bungkus sehari. Bapak tensi tinggi. Tensi Apakah Bapak ada memakan obat tensi selama ini secara teratur? Kebetulan tidak dok, Kebetulan tidak. Dan rokoknya 2 bungkus per hari. 2 bungkus per hari. Baik, saya akan periksa Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa dengan berbaring terlentang dan membuka baju? Bersedia dok? Baik, silakan Bapak berbaring sebentar, kemudian saya akan mencuci tangan saya. Baik dok, ya masuk. Tapi saya butuh pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu pemeriksaan elektrokardiografi atau perekaman irama jantung. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok? Baik, Bapak tunggu sebentar, saya siapkan EKG-nya. Baik dok. Ini adalah mesin elektrokardiografi untuk merekam aktivitas listrik jantung atau irama jantung. Terdiri dari beberapa lead. Yang pertama adalah lead ekstremitas yang memiliki 4 lead dengan warna yang berbeda. Dan kemudian ada lead prekordial sebanyak 6 lead dengan warna yang berbeda pula. Untuk lead ekstremitas, kita pasang di tangan kanan berwarna merah. Kemudian tangan kiri berwarna kuning. Kemudian kaki kiri berwarna hijau. Dan kemudian kaki kanan berwarna hitam. Kemudian kita pasang lead prekordial pada beberapa tempat. Untuk pemasangan lead prekordial bisa dilakukan pada dinding dada. Lead prekordial yang pertama ditandai dengan warna merah. Dipasang pada ruang interkosta 4 sejajar dengan garis parasternalis dextra. Kemudian untuk lead yang kedua ditandai dengan warna kuning, dipasang sejajar dengan lead 1 pada parasternalis sinistra dan ruang interkosta 4. Kemudian lead yang keempat ditandai dengan warna coklat. Dipasang pada ruang interkosta 5, lead mid clavicula. Untuk lead yang ketiga, kita pasang berada di antara lead kedua dan lead yang keempat. Ditandai dengan warna hijau. Kemudian untuk lead yang kelima, ditandai dengan warna hitam, kita pasang di ruang interkosta 5, sejajar dengan garis aksilaris anterior. Kemudian untuk lead yang keenam, masih di ruang interkosta 5, berada sejajar dengan lead dengan linea aksilaris media. Inilah tampilan prekordial lead yang sudah dipasang pada dinding dada.
lead 1, lead 2, lead 3, lead 4, lead 5, dan lead 6. Setelah dipasang, mesin kita hidupkan. Setelah terlihat gambar pada display monitornya, kemudian kita rekam EKG yang tersedia. Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Pemeriksaan sudah selesai kita laksanakan. Bapak, kami persilakan untuk pasang baju kembali. Terima kasih. Ya, saya akan mencuci tangan ya. Sistem yang ketiga yaitu ada sistem biooptik. Biooptik terdiri dari kata bio dan optik. Bio artinya hidup dan optik artinya penglihatan atau cahaya. Jadi, biooptik adalah ilmu yang mempelajari cahaya dan penglihatan yang berkaitan dengan kehidupan. Biooptik dalam bidang keperawatan merajuk pada penggunaan cahaya dan teknologi optik untuk tujuan diagnostik dan terapeutik. Berikut beberapa contoh aplikasi biooptik dalam keperawatan. Yang pertama ada pemantauan kadar oksigen dengan menggunakan pulse oximetry. Teknologi biooptik ini menggunakan cahaya untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Alat ini sering digunakan dalam perawatan pasien dengan gangguan pernapasan, penyakit jantung, atau selama pemulihan pasca operasi. Berikut ini beberapa langkah-langkah penggunaan pulse oximeter. Yang pertama, pastikan kamu tidak menggunakan aksesoris di area tangan dan cat kuku pada jari untuk pengecekan saturasi oksigen. Kemudian buka capit dan masukkan jari ke dalamnya. Pastikan jari yang dimasukkan di antara capit oximeter pas, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Gunakan jari yang ukurannya pas antara capit oximeter. Posisikan jari secara tepat agar sinar atau cahaya oximeter dapat bekerja dengan benar. Dengan posisi kuku jari berada di atas. Tunggu sebentar, jangan banyak bergerak dan hasilnya akan muncul secara otomatis. Nah, jadi seperti ini, angka atas menunjukkan saturasi oksigen dan angka bawah menunjukkan detak jantung per menitnya. Contoh selanjutnya, di sini ada fototerapi untuk bayi dengan penyakit kuning. Nah, perawat sering menggunakan fototerapi atau terapi cahaya pada bayi yang baru lahir dengan penyakit kuning. Terapi ini memanfaatkan cahaya biru untuk mengurangi bilirubin dalam darah bayi sehingga bisa dikeluarkan dari tubuh. Nah, di sini ada prosedur fototerapi pada bayi. Yang pertama, lampu biru yang terbaik adalah yang memiliki panjang gelombang 425 sampai 475 nanometer. Yang kedua, bayi tidak diberi pakaian kecuali popok dan penutup mata. Penutup mata harus pas tapi tidak boleh terlalu kencang dan tidak menutupi cuping hidung. Yang ketiga, lampu harus berada 5-8 cm di atas inkubator dan 50 cm di atas bayi bila tanpa inkubator. Yang keempat, pertahankan lingkungan suhu netral, pantau suhu dan ukur setiap hari. Yang kelima, keseimbangan cairan bayi harus dipantau dengan hati-hati. Dan dehidrasi dicegah dengan cara menentukan kebutuhan cairan bayi dan mengganti insensible water loss sesuai perhitungan. ASI tetap bisa diberikan dengan cara menyusui di bawah lampu. Yang keenam, kadar bilirubin dipantau sedikitnya 24 jam setelah terapi sinar dihentikan. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Selanjutnya ada sistem biofluida. Kajian hidrodinamika dalam fisika kesehatan dapat ditemukan dengan istilah yang mengacu pada pembahasan yang sama, yaitu fluida.
Fluida adalah zat yang mengalir yang terdiri dari zat cair dan gas. Ada fluida yang tak mengalir dan ada fluida yang mengalir. Ilmu yang mempelajari fluida yang tak mengalir disebut hidrostatika, dan ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir disebut hidrodinamika. Mekanika fluida mempelajari tentang fluida yang bergerak atau diam, dan akibat yang ditimbulkan oleh fluida tersebut pada tempatnya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut zat alir, jadi perkataan fluida dapat mencakup zat cair atau gas. Biofluida dalam keperawatan merujuk pada studi dan penerapan prinsip dinamika cairan dalam tubuh manusia, seperti aliran darah, cairan limfatik, dan cairan tubuh lainnya, untuk membantu perawat dalam perawatan pasien. Pemahaman tentang biofluida membantu perawat mengelola kondisi yang berkaitan dengan sirkulasi, distribusi cairan, dan keseimbangan elektrolit tubuh. Berikut ini adalah contoh pengaplikasian biofluida dalam keperawatan. Pertama, ada pemasangan infus. Pemasangan infus termasuk ke fluida dinamis. Sebelum infus dipasang, biasanya dilakukan pengukuran tekanan darah pasien. Hal ini dilakukan karena pemasangan infus harus memperhatikan tekanan darah pasien, di mana tekanan infus harus lebih tinggi daripada tekanan darah pasien agar cairan infus mengalir ke dalam tubuh pasien. Jika tekanan darah pasien lebih besar daripada tekanan cairan infus, maka yang terjadi darah pasien akan mengalir melalui selang infus menuju kantong infus. Nah, ini adalah video contoh pemasangan infus.
Yang kedua ada tensimeter. Tensimeter termasuk ke fluida statis. Pengaplikasian fluida pada tensimeter sendiri terdapat pada bagian tabung manometer tempat air raksa mengalir. Prinsip kerja tensimeter mirip seperti manometer. Manometer adalah alat pengukuran tekanan yang menggunakan tinggi kolom atau tabung yang berisi liquid, statik, atau raksa untuk menentukan tekanan. Nah, ini adalah contoh video penggunaan tensimeter. Nah, itu saja video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.